Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa kita juga ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang insya Allah sampai pada kita, dan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dirinya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang udah hari keberapa Pak? 4 ya, hari keempat ya. Bulan puasa ini kan bulan penuh keistimewaan ya. Nah, diantaranya adalah ketika saat kita sahur. Di bulan puasa ini ada sahur. Kalau kita nggak sahur, kita nggak dapat yang namanya berkah sahur. Nah, di waktu sahur itu pun adalah waktu-waktu yang bagus untuk memohon ampun, meminta apa semua yang yang kita butuhkan. Minta dikuatkan iman, minta dikasih kesehatan supaya bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya ya. Tak lupa juga selama hari berpuasa itu juga adalah waktu-waktu yang terbaik untuk kita bermunajat, memohonkan ampun, atau kita meminta apa yang kita butuhkan. Jadi diantaranya ketika kita lagi puasa itu adalah juga saya mengingatkan kembali bahwasanya waktu-waktu yang bagus untuk berdoa itu adalah kapan? Ketika kita berpuasa, ketika kita mau berbuka puasa. Jadi kalau bisa sebelum kita buka puasa udah rapi tuh makanan di meja, ya kita berdoa dulu sambil nungguin azan maghrib. Nah, setelah minum seteguk kita berdoa, karena di situ beberapa ulama menjelaskan saat kita berbuka itu juga adalah saat yang mustajab kita berdoa ya. Apalagi hari Jumat waktu asar puasa pula. Nah, yang saya akan bahas pagi ini adalah yang ringan-ringan aja ya. Ini kan berkaitan dengan keimanan. Kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik. Kenapa? Karena ada iman. Nah, iman itu asalnya dari kita nggak beriman jadi beriman, kan begitu ya. Ada yang ngajarin gitu. Siapa yang ngajarin awal-awal? Ya para nabi, rasul yang diperintahkan Allah untuk membawa risalah-risalahnya. Sebagaimana kita tahu di masyarakat dahulu ya, hidup dengan kepercayaan apa yang dibawa oleh nenek moyangnya, ya kan. Nah, diutuslah misalnya ada satu kaum hidup dengan aturan yang dipakai turunan dari nenek moyangnya. Oh, cara dia hidup, cara dia beribadah, katakanlah seperti itu. Karena dalam kehidupan zaman dulu maupun zaman sekarang, satu kaum pasti butuh satu yang dia percayai untuk disembah, gitu kan. Masalah apa? Masalahnya adalah yang disembah itu bukan yang terbaik, bukan yang benar. Maka diturunkanlah nabi atau rasul kepada satu kaum itu, membawa risalah, kasih tahu, nih lo ya, yang benar seperti ini, gitu. Bisa kita bayangkan bertahun-tahun orang, katakanlah misalnya dia menyembah bukan Tuhan gitu, menyembah pohon misalnya gitu, atau menyembah yang lainnya, patung gitu. Tiba-tiba datang satu nabi atau rasul ngasih tahu, jangan nyembah patung ya, jangan nyembah pohon, nyembah Allah misalnya gitu. Siapa Allah? Susah kan kita untuk mempercayainya. Makanya begitu nabi atau rasul diutus di dalam satu kaum, pasti dia dianggap orang nyeleneh, orang yang dianggap orang gila, dianggap
penyihir bahkan, ya kan? Kita kan sama-sama tahu ya, seluruh nabi dan rasul yang kita pahami adalah dia membawa satu risalah ke dalam satu kaum yang udah katakanlah imannya udah kacau gitu. Tiba-tiba kita ngomong, lu jangan begitu. Sementara mereka paham, yang mereka pahami adalah yang dibawa oleh nenek moyang mereka gitu. Makanya kan sangat luar biasa kita di tempat ini sudah dalam satu kehidupan yang beragama yang bagus gitu. Sekarang kita pikirin aja gimana pertama kali orang yang bawa risalah dari Rasul itu ya datang ke bumi Nusantara ini gitu. Dengan kepercayaan sebegitu luar biasanya ya. Pasti susah tuh. Nah, alhamdulillahnya pendahulu-pendahulu kita itu tahu bagaimana caranya berinteraksi, bagaimana caranya dari yang salah itu akhirnya diarahkan ke yang benar sampai sekarang menjadi lebih bagus seperti ini. Nah, masalah keimanan ini yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu, tentunya nabi dan rasul itu pertama-tama kali harus diyakinkan dulu, kan begitu ya? Ya, jadi aku mau menyampaikan satu risalah nih, yang benar begini, tapi benar nggak nih? Saya mesti diyakinkan nih, gitu kan? Sampai pada suatu saat beberapa rasul dan nabi dia minta, ada yang minta Allah ditampakkan bagaimana caranya, ya kan? Ada yang ini benar nih yang aku sampaikan risalahnya, buktinya apa kan? Pasti kan si pembawa risalah itu harus diyakinkan dulu gitu. Nah, sampai kepada ada satu risalah yang bilang begini, orang nanti kalau udah mati akan dibangkitkan lagi gitu kan. Contohnya Nabi Ibrahim, dia berpikir kalau emang iya bagaimana caranya gitu kan. Sama Allah dikasih tunjuk. Nah, yuk kita lihat di Al-Baqarah ayat 260 ya. Di situ Nabi Ibrahim dikasih, dia minta dijelaskan oleh Allah, minta diyakinkan. Coba kita lihat di surat 2 ayat 260 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil maut qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhuz arba'atam minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Jadi, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhanku perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati, ya kan? Kalau misalnya ada risalah Allah itu bisa menciptakan sesuatu, bisa menghidupkan, bisa mematikan juga. Nah, gimana caranya hidupin yang sudah mati gitu. Nabi Ibrahim sebelum memberikan risalah itu nyebarin ke umatnya, dia kan pengen diyakinkan dulu dong, ya enggak? Nah, di sini Ibrahim berkata, Tuhanku perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Jadi Allah berfirman, belum percayakah engkau? Ditanya sama Allah, ya kan? Jadi ya Tuhan, aku tolong tunjukin dong gitu, bagaimana engkau menghidupkan orang mati supaya dia lebih yakin kan. Tapi Allah nanya, belum percayakah engkau? Lalu Ibrahim menjawab, aku percaya, tapi agar hatiku tenang dan mantap. Katanya Nabi Ibrahim. Ditanya sama Allah, Ibrahim, kamu nggak percaya saya bisa ngidupin orang mati? Kata Allah begitu. Kata Nabi Ibrahim, percaya, cuman biar yakin aja lebih mantep gitu ya. Terus apa yang Allah katakan setelah itu? Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung. Ini ambil 4 ekor burung, lalu cincang olehmu, dicincang tuh, potong, dicincang,
Ya. Kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Ya, jadi ada 4 bukit. Ini Nabi Ibrahim di tengah-tengah ada 4 bukit nih. Mau tahu caranya? Aku menghidupkan orang mati. Ambil burung 4, potong-potong, cincang, taruh tuh masing-masing di 4 bukit itu. Satu bagian, satu bagian, satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi begitu habis dipotong, dia jalan ke 4 bukit itu, dia balik lagi ke tengah, suruh panggil. Dia panggil, tepokin nih, nyatu lagi tuh burung yang udah cincang, balik lagi ke hadapannya Nabi Ibrahim. Sampai sebegitunya si pembawa risalah ini, Nabi Allah Ibrahim itu harus diyakinkan gitu loh, ya. Nah, berkaitan dengan itu, ya, berkaitan dengan itu, sebagaimana kita tahu, menghidupkan orang yang sudah mati, ada di beberapa ayat dalam Al-Quran ini, Allah mengisahkan itu, menceritakan itu. Contohnya, kalau kita tahu, sama-sama tahu, Ashabul Kahfi ya, itu ditidurin sama Allah berapa ratus tahun Pak? Kalau nggak salah 309 tahun ya, 309 tahun. Jadi ada beberapa pemuda ya yang beriman, yang dia kabur dari tempatnya karena rajanya waktu itu zalim. Padahal si beberapa orang ini adalah salah beberapa orang penasehat dari raja. Rajanya ngaco, dia cabut, ya kan? Dicari-cari, ngumpet di gua Kahfi, ditidurkan sama Allah 309 tahun. Begitu dia bangun, buktinya begitu dia bangun, begini mau ke pasar, duitnya nggak laku, ya kan? Ini mah duit lama nih, alat tukar uang yang lama. Nah, akhirnya ada yang paham, Al-Kahfi, pemuda Al-Kahfi itu diketahui bahwa dia pernah tidur selama 309 tahun. Nah, ternyata ada lagi Pak di dalam Quran. Coba kita lihat di surat 259 ya. Saya bacakan artinya ya. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Lalu Allah mematikannya, orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau di sini? Orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Jadi Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihat keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Siapa orang ini? Nah, jadi Bang Irfan, judulnya Nabi Uzair, Bang. Ya. Orang ini adalah Uzair. Uzair adalah seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel. Ya. Walaupun dia tidak termasuk 25 nabi dan rasul yang masyhur, tapi Nabi Uzair ini memiliki peran besar untuk menjaga agama Allah. Cerita ini diawali dengan jadi gini, ada kota di Jazirah Arab ya, yang penuh dengan keberkahan. Zaman dulu nih, kenapa berkah? Dia itu jadi penduduknya rame, gemah ripah lojinawi deh. Di setiap sudut kota itu ada kuil-kuil untuk nyembah Tuhan katanya. Ya, kota itu namanya Yerusalem. Jadi Yerusalem itu adalah
negeri yang diberkahi ya sama Allah, karena penduduknya itu taat sama Tuhannya. Jadi di satu kota itu kehidupannya baik, nggak ada yang kekurangan makan, nggak ada yang kesusahan. Namun dengan jadi sepeninggalnya leluhur mereka ya, Nabi Musa itu, kehidupan di Yerusalem itu bagus, tapi lama-lama nyeleneh nih Pak, ya kan, nyeleneh. Apa yang dibawa risalahkan oleh Allah melewati Nabi dan Rasulnya melenceng akhirnya. Jadi negeri yang diberkahi itu akhirnya udah nggak banyak lagi yang nyembah Tuhannya, ya kan. Makin lama makin kacau, makin lama makin nggak bener, kehidupan beragamanya nggak bener di situ. Lalu Allah memberikan satu peringatan kepada orang-orang Yerusalem ini dengan kota Yerusalem ini diporak-porandakan oleh raja namanya Jalut, ya, Jalut. Jadi Yerusalem diserang, ya, bangunan-bangunannya dirobohin, ya kan, walaupun nggak semua, orang-orangnya ada yang dibunuh, ada yang ditawan. Nah, pokoknya diambil alih sama yang namanya Jalut. Kemudian setelah itu Allah menurunkan lewat nabinya juga, ya. Kalau nggak salah tuh Syamil nabinya. Tuh untuk akhirnya menemukan yang pantas untuk melawan si Jalut ini, namanya Tolut. Tolut itu dijadikan raja, ya. Tolut itu dijadikan raja untuk melawan Jalut. Akhirnya perang antara Jalut dan Tolut. Jadi udah sempat saya sampaikan ya, lama. Tapi kita ulang lagi sedikit. Jalut dan Tolut itu berperang sampai Jalut itu tinggi besar, raksasa deh, susah ngalahinnya. Tapi akhirnya dia kalah oleh siapa? Oleh Nabi Allah Daud. Daud itu anak muda, senjatanya ketapel. Batu yang diambilnya itu batunya sempat ngomong ke dia, bawa aku, diambil. Lalu begitu berhadapan Tolut sama Jalut ketawa, badannya gede, main pedangnya jago, iya kan. Tanya, dari sebelum kamu saya habiskan, siapa dari kamu yang jadi wakil dari kekuatan kamu, siapa? Kagak ada yang berani. Akhirnya maju tuh Daud, ya ketawa, ya anak kecil, senjatanya apa? Mereka pakai pedang besar, sementara dia cuma pakai tapel. Tapi kalah, ya kan? Di dalam cerita kalah Jalut sama Daud. Akhirnya dengan kalahnya Jalut, Daud akhirnya dijadiin raja. Jadi ada Raja Tolut ngangkat Daud sebagai mantunya, dinikahkan sama anaknya. Tolut wafat, Daud naik. Ketika Nabi Daud naik bertahta, itulah kehidupan di Yerusalem itu makin berkah, ya, tambah berkah. Masyarakatnya yang tadinya udah nyeleneh balik lagi mengesahkan Tuhan lagi dan segala macam. Nabi Daud wafat, dilanjutkan dengan Nabi Allah Sulaiman, ya. Nabi Allah Sulaiman ini, ketika Nabi Allah Sulaiman ini berkuasa, Yerusalem itu makin bagus, hidupannya tertata. Nah, ada satu orang di situ namanya Uzair. Uzair ini boleh dibilang pemuka agama juga di situ, ya. Jadi dia hidup di zaman Nabi Allah Sulaiman. Ketika Nabi Allah Sulaiman wafat, yang mana kita tahu nggak ada yang tahu Nabi Sulaiman wafat kecuali mereka tahu ketika Nabi Sulaiman jatuh
dari singgasananya karena tongkatnya dimakan rayap, ya kan? Ceritanya begitu. Wah, begitu Nabi Sulaiman wafat, lama kelamaan tuh masyarakatnya nyeleneh lagi, Pak. Nyeleneh lagi, nyembah lagi patung, macam-macam deh. Ngaco deh pokoknya. Ya kan? Nah, ada Uzair ini dia berusaha untuk istilahnya jangan gitu dong gitu ya. Ngasih lagi jadi dia risalah-risalah tentang Taurat, karena ini kan masanya setelah Musa ya. Risalah-risalah tentang Taurat tuh Uzair ini paham gitu. Jadi kalau kita misalnya sekarang nih Quran, mereka hafal Quran gitu. Si Uzair ini hafal Taurat. Uzair ini hafal Taurat, dia dia mencoba untuk berusaha supaya nggak ngaco lagi tuh masyarakat Yerusalem. Tapi apa daya, ya kan, makin hancur, ya kan. Akhirnya apa? Dia keluar dari Yerusalem. Dia keluar, dia ngembara. Nah, Yerusalem ini udah makin hancur. Allah kasih peringatan lagi dengan apa? Dengan didatangkannya raja yang lebih hebat lagi, yang lebih kuat lagi, Nebukadnezar namanya. Jadi Yerusalem itu diperangi luluh lantak kayak Gaza sekarang nih. Jadi rumah habis, tempat ibadah habis, ibu-ibu dibunuhin, anak-anak dibunuhin, sama percis. Jadi kalau misalnya sekarang kita lihat nih Israel begitu sama Palestina, nggak heran. Jangan-jangan di turunan Nebukadnezar lagi, ya nggak? Jadi ini diluluh lantakan itu Yerusalem, diratain tanahnya, ya. Nah, begitu rata itu, tanah itu udah habis semuanya, bersisa tinggal dikit masyarakatnya. Adem ya Pak. Masyarakat tinggal dikit, ya kan? Uzair ini balik, udah ngerantau, dia balik, ngelihat kampung halamannya udah rontok. Jadi saat Nabi Sulaiman itu berkuasa, dia membuat yang namanya kuil Sulaiman untuk beribadah. Jadi kalau bapak-bapak sekarang pernah dengar Israel itu pengen ngebangun lagi kuil Sulaiman, karena apa? Karena dulu ada kuil Sulaiman, tempat nyembah Tuhan paling oke di situ. Zaman Nebukadnezar datang, habis itu, rata sama tanah, ya kan? Uzair ini dia datang kan, dia kan pergi bak keledai, waktu dari kampungnya bawa keledai, merantau balik lagi, kampungnya udah hancur. Dia ngeliat tuh, ngelewatin jalan-jalan nih, mana orang-orang kagak ada. Dia bilang, kuil Sulaiman nih, coba masih ada kuil Sulaiman. Habis kuil Sulaiman. Dia ngeliat lagi, habis. Waduh, jadi udah nggak ada kehidupan sama sekali. Kemungkinan orang-orang yang masih ada adalah orang-orang yang nyebar ke gunung-gunung gitu. Jadi Uzair akhirnya berpikir, ini gimana caranya ya bisa luluh lantak begini. Akhirnya dia lari ke bukit. Dia capek, dia istirahat di bawah pohon. Sambil dia ngeliatin dari bukit itu kelihatan kotanya tuh. Terus dia ngomong dalam hati, penuh pertanyaan, dan dia kan orang beriman beramal soleh ya. Jadi istilahnya ulama juga, ulama kuat lah katakan. Dia bertanya dalam hati, dan dia bertanya sama Allah begini, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Dia ngeliatin kotanya luluh lantak, gimana caranya balik lagi ya Allah, gimana caranya ya? Allah jawab langsung. Jadi waktu lagi dia istirahat, duduk di bawah pohon, dia bawa bekal buah-buahan dari dia safar, dia pulang bawa buah-buahan, naik keledainya taruh di sebelahnya dia, buah-buahannya masih diikat, taruh di depan dia rest, istirahat. Dia tidur, ditidurin 100 tahun Pak.
Bisa dibayangin. Al-Kahfi 309 tahun. Ini Uzair 100 tahun. Begitu dia ditidurin, terus dia bangun nih setelah 100 tahun ya kan. Dia bangun setelah 100 tahun. Dia lihat kotanya udah jadi lagi kota yang megah, gede. Bahkan lebih modern dari pertama dia tinggal. Nah, di situ Allah berfirman. Jadi gini, Pak. Kalau kita tahu siapa yang bisa ngobrol langsung sama Allah, itu kan Nabi Musa. Ternyata Nabi Ibrahim juga bisa. Dia kan nanya, ya kan? Nanya, ya Allah, gimana caranya ngidupin orang mati? Nah, ini Uzair juga ngobrol. Jadi gini, saya belum tahu ya apakah dia langsung ngobrol atau langsung diberikan ilham ya sama Allah. Tapi di sini Allah berfirman, Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Berarti kan ngobrol ya Pak. Berapa lama kalau kamu tinggal di sini? Kata dia, saya paling tinggal sehari atau setengah hari dah. Oh, saya tidur capek banget katanya. Tapi kata Allah, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihat makanan dan minumanmu yang belum berubah, tapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Jadi gini Pak, kejadiannya begitu dia bangun, diberikan ini ilham ini, dia ngobrol sama Allah. Kata Allah, lihat makanannya. Dia buka tuh bekalnya Pak. Buah-buahannya belum isut Pak, masih seger. Coba kita bayangin, 100 tahun masih seger. Berarti ntar ketemu tuh teknologi ngawetin ya, ngawetin buah-buahan sampai segitu lama ya. Buktinya ada. Buka, masih enak nih dia dimakan. Dia bangun, dia lapar dong. Tapi sama Allah bilang, coba kamu lihat keledaimu. Dia nengok ke tempat keledainya itu udah jadi tulang Pak. Jadi badannya dia sama buah-buahan ini itu keluar dari lingkaran waktu bumi. Sepertinya seperti itu. Jadi ini nggak berlaku. 100 tahun itu dipikir sebentar, ya. Tetapi keledainya ini ikut waktunya. Jadi dia mati, jadi tulang belulang, ya. Makanannya utuh, keledainya tulang belulang. Nah, terus Allah ngomong apa lagi? Agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia, lihatlah tulang belulang itu kembali. Bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Jadi Allah kasih tahu, nih bukti kebesaran aku katanya. Udah dilihat kan tulang belulangnya, terus dijadiin keledai lagi Pak. Coba bayangin, dari tulang belulang, ini kalau difilmin bagus sekali ya. Tulang belulang kebalut lagi sama daging, ada urat-uratnya dan segala macam, set jadi lagi keledai. Ya, saya pernah nonton film apa namanya, Invisible Man, ya. Itu benar-benar Hollywood bisa menerjemahkan itu ke dalam video tuh luar biasa. Jadi dari ada orang, bentuknya orang gitu, lama-lama hilang. Begitu dia balik lagi gitu, tulang dulu, daging, urat-urat, segala macam, set baru ketutup kulit. Nah, hal itu pula yang dilakukan Allah kepada keledainya Uzair ini. Nah, begitu begitu dijadi, pertanyaan dia tentang bagaimana ya caranya membangun kembali kota yang udah rusak itu, akhirnya terjawab sudah. Keledainya juga hidup lagi. Terus dia habis dia makan makanannya, dia turun ke kotanya. Dia turun ke kotanya, dia liatin satu-satu. Udah berdiri lagi nih bangunan, orang-orang udah rame, pasar udah rame man, pasar udah rame segala macam. Dia iseng, kalau emang bener-bener ini bisa balik lagi kayak waktu saya tinggalin dulu, dia jalan ke rumah dia Pak. Kan itu kampung halaman dia turun, dia jalan ke rumah dia. Rumahnya ada Pak. Padahal kan begitu dia lewatin pertama kali,
pada hancur luluh lantak ya, nggak ketahuan lagi rumah dia sebelah mana. Tapi ini rumahnya ada. Habis rumahnya ada, ya kan? Terus dia ketok pintunya. Keluar nenek-nenek. Nenek-nenek umurnya sekitar 110 tahun deh. Nenek-nenek nanya, ada tamu teh. Siapa ya? Dibuka, cek, kaget dia, melongo. Terus saya Uzair. Hah? Uzair? Uzair udah mati pak, 100 tahun lalu. Terus dia panggil seorang di dalam. Ternyata itu yang dipanggil anaknya, umurnya 118 tahun pak. Datang, tek 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 tek, dia ngeliat, bengong ngeliat, hah? Bapaknya berdiri, umurnya kagak berubah. Kaget dia, wah bapak saya nih. Jadi kalau kita lihat tuh mungkin dia tuanya sama gitu, ini bapak sama anak gitu ya. Lucu pak. Dia datang, wah bapakku nih, ya kan? Akhirnya geger satu kota itu, geger. Wah, bapak saya yang udah hilang 100 tahun muncul lagi gitu ya kan. Nah, begitu ada yang aneh, tahu sendiri Israel, ya kan? Dia datengin tuh, kumpulkan pada mana, datang. Ini Uzair katanya hidup lagi katanya. Hah? Jadi ternyata Uzair itu jadi legenda sama dia. Oh dulu ada ulama begini gini dia pergi nggak tahu kemana rimanya. Ternyata ada lagi. Wah, apa yang disambutkan oleh masyarakat situ ke Nabi Uzair? Nabi Uzair, dah lo kan udah balik lagi nih, ya kan? Kita nih hidup di sini beribadahnya cuman dari kepingan-kepingan Taurat yang masih bersisa. Paham Pak? Kan lulu lantak hancur, kuil Sulaiman hancur. Di situ kan artefak buku-buku dan segala macam ya, yang untuk beribadah hilang semua Pak, hancur Pak. Berkeping-keping lah katakanlah. Nah yang ada tinggal sisa-sisanya. Terus kata masyarakat bilang, menurut tetua-tetua kami, nenek moyang kami gitu, bahwasanya engkau paham tentang Taurat ini. Terus gimana kata Uzair? Ya tolong tulisin lagi dong Taurat. Kami tahu cuman sebagian-sebagian nih katanya. Oh gitu. Mikir Uzair, masih inget nggak ya gue katanya. Ya. Akhirnya dia munajat sama Allah, ya Allah, tolong hamba diberikan keleluasaan dalam berpikir, ketajaman dalam ingatan. Untuk apa? Untuk menuliskan kembali yang namanya Taurat itu. Jadi Pak, sama dia disalin tuh. Jadi di satu malam tuh ada ceritanya juga. Ada satu malam ada cahaya datang ke rumahnya dia tuh, masuk ke dalam diri dia. Dari situ dia langsung tulis tuh, nggak ada yang kelewat Pak, Tauratnya jadi Pak. Ketika itu Taurat jadi, masyarakat makin lama makin kagum sama dia. Wah ini orang emang bener nih, pertama udah mati 100 tahun hidup lagi. Kedua, Taurat yang udah kita cuman sisa-sisanya dia bisa lengkap lagi nih sama dia nih. Luar biasa kan Pak. Balik lagi. Kaum-kaum itu akhirnya melihat dia tidak hanya sebagai ulama hebat, nabi, tapi dijadikan lama-lama disembah Pak. Nabi Uzair itu wafat, dibikinin patung, disembah, ngaco lagi, ya kan? Jadi udah kita lihat tuh, masyarakat di Yerusalem itu pertama beragama ketika diturunkan oleh keturunan Nabi Musa, akhirnya melenceng. Allah kasih yang namanya Talut, akhirnya Talut kalah, Allah gantikan dengan Daud, gantikan dengan Sulaiman wafat, ngaco lagi ya, didatangkan Nabi Nebukadnezar, ngaco lagi, datengin Nabi Uzair wafat, ngaco lagi, luar biasa tuh ya. Nah jadi
eh, apa namanya, akhirnya Uzair ini, Nabi Uzair ini dipertuhankan. Ketika dia sudah wafat, dipertuhankan. Coba kita lihat di At-Taubah ayat surat 9 ayat 30 sampai 31. Saya bacakan artinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair adalah putra Allah. Tuh, dianggap putranya Allah, putra Tuhan. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih adalah putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah memerangi, melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling, mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka pertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh beribadah kepada Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya, jadi kelihatan nih Pak, tipikalnya orang sono begitu, ngaco bagus, ngaco ya, dikasih peringatan, dikasih Rasul, bagus lagi. Rasulnya wafat, ngaco lagi, kasih lagi Rasul lagi. Sampai akhirnya kapan endingnya kalau begitu? Ngaco, dikasih Rasul, dikasih Nabi, bagus lagi, Nabinya wafat, ngaco lagi, dikasih. Kapan terakhirnya? Terakhirnya ketika Rasulullah diturunkan. Nih, Rasulullah adalah Khatamul Anbiya. Setelah itu kagak ada lagi. Diberikan satu mukjizat yang menjadikan orang-orang setelahnya lebih besar yang tidak ngaco daripada ngaco. Ya, jadi bisa kita lihat di bulan Ramadan ini kan bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu membuat kita jadi orang yang enggak ngaco, Pak. Bapak lihat kan tadi orang-orang Yerusalem dikasih Nabi, benar, Nabinya wafat, ngaco lagi, ya kan? Padahal kurang apa mukjizatnya? Disinilah kita percaya bahwa mukjizat terbesar yang Allah kasih ke Nabi dan Rasulnya adalah Al-Quran. Karena setelah Rasulullah wafat, terjaga. Orang ngaco mah ada. Orang ngaco siapa? Orang yang belum hatinya bergerak menuju Quran itu. Jadi kalau insya Allah kita orang-orang yang termasuk yang bergerak hatinya menuju Quran itu, ya. Jadi kita jadi orang yang enggak ngaco. Padahal Allah udah kasih tahu, kamu pegangan ini, Quran dan hadis, katakanlah apa yang dilakukan oleh pembawa risalah ini kamu ikutin, kamu nggak bakalan ngaco. Kata Allah kan begitu. Kenapa? Karena nanti saya sediakan buat orang-orang yang ngaco nih, apa? Neraka jahanam. Saya sediakan nih orang-orang yang tidak ngaco, bagus, yang ngikutin Quran dan apa yang dibawa oleh pembawa risalahnya. Nih surga gua kasih. Kata Allah begitu. Ya kan? Nah, di sini kita belajar bahwasanya buat kita beriman ini usahanya, effortnya enggak dikit. Apa yang dilakukan oleh pembawa-pembawa risalah ini luar biasa. Effortnya besar, ujiannya juga gede. Ya. Jadi apa yang bisa kita ambil di pelajaran saat ini adalah Nabi Uzair itu didatangkan kepada kaumnya untuk sebagai bukti bahwa Allah itu berkuasa. Ya, kita sekarang jadi tahu bahwasanya yang hidup, yang mati dihidupin lagi nggak cuma zamannya Nabi Isa doang, nggak, ya kan? Tapi Al-Kahfi juga begitu, 309 tahun tidur. Uzair juga seperti itu, 100 tahun tidur, dibangunin lagi. Supaya apa? Supaya kita makin kuat bahwasanya jelas kekuasaan Allah itu jelas. Tinggal kitanya aja nyambutnya bagaimana gitu. Ya kan? Kita nggak perlu repot-repot. Kenapa? Karena semuanya udah disiapin sama Allah, sama Rasulullah nih. Kalau mau nggak ngaco nih, ini lewat dari ini ngaco loh gitu.
Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan monggo silakan, atau yang ditambahkan. Ada ya? Kebetulan udah berapa menit lagi? Ya. Jadi banyak sekali kisah-kisah yang ada di Al-Quran. Salah satunya ini, ya. Kita tahu nabi-nabi kan ada 25 tuh yang harus kita tahu. Tapi ternyata ada Nabi Samuel ada, ya kan? Ada lagi Uzair seperti ini. Semuanya ada di Quran. Jadi mumpung lagi bulan Ramadan, kita baca Quran, jangan lupa baca artinya dan juga tafsirnya dicari. Supaya ilmu kita nambah, Pak. Lengket gitu. Setelah Ramadan selesai kita makin paham. Insya Allah dengan kita makin paham apa yang kita kerjakan. Dulu Pak Rahmat sama Pak Luli udah pernah nyampein kalau mau beribadah pakai ilmu, ya kan? Ilmunya dapat, ibadahnya bagus, hasilnya oke. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup kajian kita saat ini. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.